Kenalkan, ini rekan baru kita, Bu. Jadi ini yang kamu bilang urusan penting? Hah? Kamu ini bicara apa sih, Mas? Jadi karena ini, kamu lebih mementingkan pekerjaan kamu. Ternyata kamu ketemu sama Wisnu di sini. Juna? Safa? Dan sampai kapanpun, gue akan tetap menganggap lo sebagai adik kandung gue sendiri walaupun darah kita itu beda. Sebisa mungkin, gue gak akan pernah ngecewain lo, Lun. Kamu tahu nggak, papa kamu dan suami kamu itu sudah menandatangani kontraknya. Kak, masalahnya gue nggak main-main sama Safa. Gue jatuh cinta sama dia. Dan gue pengen Safa yang mendampingi gue sampai gue mati. Jen, lo anterin gue ke kantor ya? Lun, mending gue deh yang nganterin lo. Kebetulan jalan gue kan searah sama kantor lo. Oh, ya udah. Yuk. Sandra. Jadi Mas Wisnu nggak jadi membatalkan proyek bersama Widya? San, saya bisa jelasin sama kamu. Ternyata proyek itu melibatkan Safa dan Luna. Jadi saya nggak mungkin mundur. Justru karena mereka terlibat, Mas Wisnu harus segera batalkan. Loh, gini loh San. Kalau misalnya saya tiba-tiba mundur, Luna dan Safa akan bertanya kan, kenapa saya mundur? Automatically nanti mereka akan tahu apa yang terjadi di masa lalu kita. Antara saya, Widya, dan juga kamu. Mas, saya ini sudah berusaha semaksimal mungkin membuat Mas Wisnu melupakan Widya. Tapi apa? Ternyata Mas nggak bisa melupakan dia kan? Hah? Itu sebabnya saya ingin Mas Wisnu membatalkan proyek bersama Widya. Kalau cuman itu ketakutan kamu jangan khawatir, San. Walaupun saya terlibat dalam proyek ini, tapi nanti yang akan ngurusin proyek ini adalah Papi dan Luna. Jadi saya nggak ikut campur. Dan saya juga janji, saya tidak akan menyimpan nomor telepon Widya di handphone saya. Kamu tahu, kenapa saya nggak mau Safa dan Luna tahu mengenai masalah kita? Karena saya nggak mau mereka tahu kamu merasa tidak nyaman setiap kali ada Widya. Itu aja. Baik. Kalau memang itu alasan kamu, tapi kamu ingat ya, Widya itu pernah menyakiti hati kamu dan melukai kamu. Dan anehnya yang saya heran adalah, kenapa malah kamu yang merasa bersalah? Mas Wisnu, saya akan mempertahankan keluarga saya. Saya akan melakukan apapun untuk menjaga keutuhan rumah tangga saya. Saya akan melindungi kamu. Dan saya akan melindungi anak-anak saya dari perempuan yang bernama Widya. Dan kamu, saya udah peringatkan. Kalau sampai terjadi apa, bukan salah saya. Halo, Halo, dengan siapa ini? saya korban, sama seperti kamu. Maksud Anda apa ya? Anda ini siapa? Saya adalah korban dari masa lalu. Sama seperti kamu. Dan kamu tahu, kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka masa lalu kita akan menghancurkan masa kita yang sekarang. Anda ini bicara apa ya? Sepertinya Anda salah sambung. Saya membicarakan mantan istri kamu dan mantan suami saya. Sandra? Iya, saya Sandra. Dan
Saya mau ngasih tahu kamu kalau suami saya dan istri kamu itu sedang ada proyek yang dilakukan bersama-sama. Widya? Wisnu? Halo, kamu masih mendengar saya kan? Iya. Tio, kamu harus ingat ya, hidup kita yang sekarang itu terbangun karena kebohongan-kebohongan yang kita buat. Dan kamu bisa bayangkan gak sih, seandainya kebohongan itu terungkap, maka apa yang akan terjadi sama kita? Kamu jangan ngaco, San. Aku nggak pernah berbohong. Dan kamu tahu kan, hal yang paling bodoh yang bisa kita lakukan adalah membohongi diri sendiri. Kamu ingat kan bagaimana si Putri itu hilang? Apa perlu saya jelaskan? Di malam saat Putri itu hilang di depan rumah saya. Saya ingin ketemu kamu sekarang juga. Dan di mana tempatnya? Saya SMS kamu. Bagus kalau begitu, Safa. Hai, Jun. Mama dengar dari Safa. Katanya klien puas dan senang dengan presentasi kamu. Berarti bagus dong, Ma. Aku nggak perlu lagi jelasin apa-apa sama Mama, ya kan? Aku pinjam Safanya bentar ya. Ada sesuatu yang pengen aku omongin. Permisi, Bu. Jun, jangan marah dong sama gue. Gue sama sekali nggak bermaksud untuk ngeduluin lo atau apa. Tapi tadi kan gue duluan yang nyampe kantor. Terus tadi gue ketemu sama Bu Widya. Dan dia nanya gimana tentang presentasi kita. Ya udah gue jawab. Lo nggak bete kan? Bete sih nggak. Gue tahu. Lo pasti pengen ngomong kan? Oh, gue kan punya mulut. Jadi gue bakal jawab apa aja. Walaupun ada tapinya, tetap aja semua pertanyaan bakal dijawab. Iya kan? Dan gue juga tahu. Kalau ternyata Bagas itu sempat ngambil kesempatan. Tapi nggak dapat dari lo. Oke. Gue gak akan bahas soal itu lagi. Asal lo bantu gue. Maksudnya apaan nih? Gini. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun pernikahan nyokap dan bokap gue. Gue butuh bantuan lo. Gue pengen kasih kejutan buat mereka, karena itu gue pengen lo datang ke situ. Mau? Ini pesanan bunga yang Bapak pesan. Wangi banget, Man. Pesanan yang lain udah nyampe rumah belum? Sudah, Pak. Rangkaian bunga yang tingginya 6 kaki dengan catatan untuk Widya dari Tio. Di dalamnya dengan tulisan, "Terima kasih telah nemenin aku selama 25 tahun." Gitu kan, Pak? Makasih ya, Man. Sama-sama, Pak. Istriku pasti berpikir kalau aku lupa hari pernikahannya. Dia pasti kaget terima bunga itu. Yaudah ya, Man. Lanjutin mobil yang ini. Ya. Senyum-senyum. Ya, nggak nyangka aja. Kelihatannya kan galak. Tapi ternyata romantis juga ya. Sok tahu. Iya dong, buktinya sekarang. Kayak misalnya sekarang, lo lagi nyiapin surprise buat papa mama. Sedangkan mereka sendiri aja lupa sama ulang tahun pernikahannya. Udah, masuk yuk. Aku nggak mau Mas Wisnu berhubungan dengan perempuan itu, Van. Aku mau semuanya ini berakhir. Coba kamu bayangin, apa yang akan terjadi kalau
Mas Wisnu terus-terusan berhubungan sama perempuan itu, semuanya akan hancur, Vanessa. Apa yang aku bangun bersama Mas Wisnu, semua akan hancur. San, aku ngerti banget perasaan kamu. Tapi aku nggak setuju kalau kamu nemuin Tio sendirian. Iya, mungkin aku harus ketemu sama Tio. Karena dia yang satu-satunya bisa membantu aku. Tirta, kamu ngapain di sini? Enggak, iseng aja. Siapa tahu Mbak Pan punya kerjaan buat aku. Habis, aku rada bosan di rumah. San, kamu inget kan? Ini adik ipar aku namanya Tirta. Dia lagi nginep di rumah. Iya, Van. Oke, San. Aku izinin kamu pergi, tapi satu syarat. Aku dan Tirta nemenin kamu ya. Oke, Van. Jun, lo kan bilang tadi katanya lo percaya sama cinta sejati. Emangnya udah ada cewek yang bikin lo jatuh cinta? Udah ada. Cuman sekarang gue lagi nunggu sampai cinta itu terjalin. Karena gue yakin dia juga akan jatuh cinta sama gue. Gue berharap gue bisa kayak lo. Tapi gue sendiri. Siapa tahu Mbak Pan punya kerjaan buat aku. Habis, aku rada bosan di rumah. San, kamu inget kan? Ini adik ipar aku namanya Tirta. Dia lagi nginep di rumah. Iya, Van. Oke, San. Aku izinin kamu pergi, tapi satu syarat. Aku dan Tirta nemenin kamu ya. Oke, Van. Jun, lo kan bilang tadi katanya lo percaya sama cinta sejati. Emangnya udah ada cewek yang bikin lo jatuh cinta? Udah ada. Cuman sekarang gue lagi nunggu sampai cinta itu terjalin. Karena gue yakin dia juga akan jatuh cinta sama gue. Gue berharap gue bisa kayak lo. Tapi gue sendiri pun gak yakin apa gue punya cinta sejati, Jun. Lu pasti akan temuin cinta sejati itu.
Gimana? Kamu dapat kan karangan bunganya? Oke, tolong kamu bawa ke rumah dan langsung kamu taruh karangan bunga itu di depan rumah. Karena saya mau di saat istri saya datang nanti, yang pertama kali dilihat adalah karangan bunga itu. Oke? Maafkan aku, Siti. Bukan maksud aku untuk mengkhianati kamu. Dan semua kenangan kita. Safa hanya sebatas teman kerja. Dan Bagas. Bagas jatuh cinta sama Safa. Lu pasti akan temukan cinta sejati itu. Saf, Iya, Lun. lo benar-benar nggak suka kan sama Junah? Kenapa sih? Lu kok nanyanya itu terus? Udah lah, Lun. Udah yuk. Surprise! Ya Allah, kalian bikin mama kaget. Selamat hari ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun. Buat mama tercinta. Selamat ya, Bu. Selamat hari pernikahan ke-25, Tante. Selamat hari ulang tahun pernikahan yang ke-25 ya, Ma. Yeay. Terima kasih ya sayang. Kalian sudah membuat kejutan yang sangat menyenangkan untuk mama. Semoga di ulang tahun ini, mama dan papa tetap akur sampai 1000 tahun ke depan. Ya Allah, Jun. Mana mungkin mama hidup 1000 tahun lagi? Yang ada mama udah jadi fosil. Kamu juga nih berdua. Pasti jadi ikutan repot gara-gara nyiapin ini ya? Enggak kok, Bu. Sama sekali enggak. Justru kita itu malahan seneng banget nyiapin ini semuanya kan, Jun? Iya, Ma. Iya, Bu. Terima kasih ya. Mama kok datangnya sendirian? Papa mana, Ma? San. Itu kayak Tio deh. Itu pasti dia. Ya, ya. Mau apa kamu menyuruh aku datang ke sini? Ya, sudah pasti saya ingin membicarakan soal istri kamu dan suami saya. Aku sangat percaya sama Widya. Jadi dia tidak mungkin mengkhianati aku. Sekarang kamu lebih baik pulang dan jangan pernah hubungin aku lagi. Oh ya, kamu percaya sama Widya? Yakin? Kalau kamu percaya sama Widya, kamu tidak akan marah pada saat kamu tahu Widya akan kerjasama dengan suami saya. Dan sudah pasti, kalau kamu percaya sama istri kamu tidak akan datang ke sini. Sebenarnya mau kamu apa sih? Saya ingin kamu menjaga istri kamu untuk tidak dekat-dekat dengan suami saya. Aku benar-benar tidak berminat dengan masalah kecemburuan kamu yang tidak beralasan itu. Hari ini adalah hari pernikahanku yang ke-25 dengan Widya. Aku harus pulang. Pernikahan 25 tahun. Buat apa kamu merayakannya?
Pernikahan kamu itu kan hanya sandiwara. Kamu nggak sadar ya? Widya itu tidak mencintai kamu. Saya yakin, selama 25 tahun ini, pasti Widya tidak akan pernah membiarkan kamu menyentuh dia. Kamu tuh nggak ada artinya buat Widya, Tio. Apapun yang kamu lakukan buat dia, sebesar apapun yang kamu lakukan buat Widya tidak akan pernah mencintai kamu, Tio. Tutup mulut kamu! Kenapa? Kamu takut? Apa yang saya katakan itu benar? Ya. Diam kamu! Saya nggak akan diam sampai... Diam! Lepaskan! Bisa diam kamu? Bisa diam kamu? Kamu lepasin! Diam kamu! Diam! Diam! Bisa diam nggak kamu? Bangun! Ayo bangun! Ayo bangun! Bangun! Ayo bangun! Bangun! Ayo bangun! Ayo bangun! Gimana, Gas? Sudah bisa hubungi papamu? Belum bisa, Mah. Gak biasanya papa kalian seperti ini. Mungkin itu papa. Bentar. Siapa, Jun? Ternyata cuma ada ini mah yang bawa bunga katanya untuk mama. Bu Widya, buruan lihat TV, Bu. Ada berita tentang Bapak. Berita tentang papa? Pemirsa, kami kabarkan berita hangat yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu. Saudara laki-laki dari seorang pengusaha tewas dipukuli oleh Tio Parwira.
pastinya belum diketahui. Demikian informasi langsung dari TKP dan selamat malam. Gak mungkin. Gak mungkin. Papa kalian orang baik-baik. Papa kalian gak mungkin membunuh seperti ini. Mama gak percaya. Ma, kita harus ke polisi sekarang, Ma. Gimana, Kak? Kita sama sekali belum bisa ketemu dengan Papa. Padahal aku udah minta izin, tapi masih belum dikasih. Kenapa nggak bisa bertemu Papa, Jun? Mungkin Mama yang bicara sama mereka ya? Komandan polisi sendiri yang bilang kalau kita belum bisa nengok Papa. Karena kasusnya Papa ini masih dalam penyidikan, Ma. Papa dituduh membunuh. Ini kasus yang sangat besar, Ma. Begitu kita dilarang ya, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, Ma. Astagfirullahaladzim. Tapi Mama yakin Papa nggak bersalah, Jun. Mama yakin sekali. Mama kenal Papa kalian dengan baik. Dia itu orang yang baik. Gak mungkin dia berbuat sekeji itu. Mama yakin, Gas. Iya, Ma. Iya, Bu. Saya juga yakin sekali Pak Tio itu nggak mungkin salah. Dia nggak mungkin ngelakuin hal sebodoh itu, Bu. Ibu tenang aja. Kita pasti bisa ngebuktiin kalau Pak Tio itu tidak bersalah, Bu. Ibu tenang ya. Gas, baik-baik. Antarin Mama pulang ya. Safa dan Luna juga, mereka harus pulang. Biar kakak usahain untuk hubungi pengacara. Mudah-mudahan kasus ini bisa ditangani dengan cepat. Ayo, Ma. Kita pulang ya. Ngapain kalian di sini? Mama? Luna, kamu itu kan anak Mama. Ngapain kamu kan sama keluarga pembunuh seperti itu? Hah? Pasti ini semua gara-gara kamu kan? Papa saya bukan pembunuh. Saya nggak akan terima kalau ada orang yang berani menghina keluarga saya. Gas. Udah, Gas. Kita pergi dari sini. Dengar ya, ini semua fitnah. Gas. Udah, Gas. Jangan emosi. Aku nggak terima mereka menghina Papa. Iya, tapi ini kantor polisi. Kalau kita bikin ribut di sini, masalahnya tambah besar. Makin rumit semuanya. Saya mohon, cabut gugatan terhadap suami saya. Suami saya tidak bersalah. Saya yakin ini pasti salah orang. Saya yakin suami saya tidak mungkin melakukan hal itu. Saya mohon bebaskan suami saya. Cukup! Kamu tahu, apa yang sudah suami kamu lakukan itu sangat menyakitkan buat keluarga saya. Dan saya sendiri merasa terhina karena saudara saya dibunuh dengan cara seperti itu. Ingat, saya akan melakukan apa saja supaya suami kamu itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan saya bahkan tidak peduli sampai suami kamu itu membusuk di penjara. Bu, ayo bangun, Bu. Ibu yang sabar ya.
Saya yakin kok, Allah itu tidak pernah tidur, Bu. Saya yakin sekali pasti akan ditunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan saya yakin kalau Pak Tio pasti akan secepatnya keluar dari penjara, Bu. Kamu itu punya kuping gak sih? Kan sudah dibilang, jangan ikut campur urusan orang. Sekarang kita pulang. Ma, tolong jangan kayak begini, Ma. Mama bisa ngerti gak sih perasaannya Bu Widya sedikit? Saya yakin kalau misalkan Mama ada di posisi Bu Widya, pasti Mama juga akan sedih, kan? Bagus ya. Jadi sekarang kamu udah berani ngelawan Mama? Iya, gara-gara perempuan itu? Mah, udah mah. Ini bukan salah Kak Safa. Emang mamanya aja nggak punya perasaan. Udah yuk Kak Safa, kita bantu Bu Widya. Kamu lihat sendiri kan? Sekarang anak-anak kita udah berani ngelawan saya. Dan apa? Nanti lama-lama keluarga kita bisa hancur. Kamu harus bertindak dong, Mas. Biarkan saja, Wisnu. Jangan larang anak-anak membantu Widya. Justru harusnya kalian bersyukur bahwa Safa dan Luna itu paham betul bagaimana caranya membantu orang lain. Mama kenapa belum istirahat? Gimana Mama bisa istirahat, guys? Sementara Papa ada di penjara. Mama tenang aja ya. Kak Juno udah pergi nyari pengacara kok, Mah. Dan Bagas yakin Papa pasti pulang secepatnya. Biarlah guys, Mama di sini dulu. Mama masih berharap Papa bisa pulang. Tapi Mama janji ya, kalau sebentar lagi Mama harus istirahat juga. Haluan, kamu ini benar-benar memalukan. Harusnya kamu itu pikir 2-3 kali untuk menikahi dengan laki-laki itu. Sekarang kamu lihat sendiri kan? Hah? Tega-teganya dia ninggalin kamu, apalagi setelah kamu punya anak. Gimana nasib anak kamu? Jangan bicara. Nasib anak itu gimana? Kalau ada yang tanya bapaknya siapa, kamu mau jawab apa? Ya pasti saya akan jawab, Mas Wisnu. Bu, cukup lah. Sudah. Jangan marahin Widya lagi, Bu. Dari dulu saya mencintai Widya, Bu. Dan saya bersedia untuk menikahinya. Dan anak Widya itu, Bu, akan saya anggap sebagai anak kandung saya sendiri. Pastio, aku akan menikahi kamu. Jadi Mama udah kenal lama sama mereka? Engkau masih yang terindah. Mas, aku nih di sini ngebela teman aku, Vanessa dan Faris. Tapi kamu lihat sendiri kan, anak-anak kita malah terkesan membela Tio. Kamu harus tegas terhadap Widya. Kita itu nggak bisa nyalain Luna dan Safa. Menurut saya, mereka membantu keluarga Widya itu karena simpati. Jadi nggak ada hubungannya apakah Tio bersalah atau tidak. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti. Bi, iya Mbak. Mau mana? Ada di ruang tengah. Lagi ngobrol sama Ibu Vanessa dan Papa Haris Gunawan. Oh, iya udah makasih ya, Bi. Iya Mbak. Gue harus ngomong sama mereka. Lo tunggu di sini ya.
Mau apa kamu? Ma, Safa pengen ngomong sebentar sama Tante Vanessa. Sana masuk kamar. Ma, sebentar aja, Ma. Tante, dengerin Safa ngomong, Tante. Safa bukannya pengen ngebelain Pak Tio, tapi Safa yakin banget kalau Pak Tio itu nggak mungkin ngebunuh, Tante. Safa, hentikan. Tante Vanessa juga ada di tempat kejadian itu, kan? Tante, jangan karena Tante itu adalah temannya Mama, jadi semua omongannya Mama itu Tante percaya. Jangan begitu dong, Tante. Tante juga harus ngelihat kenyataannya seperti apa. Jadi kamu pikir saya ini bohong? Kamu itu menganggap saya apa? Bisa-bisanya kamu berbicara seperti itu sama saya. Bukan seperti itu, Ma. Cuman Safa nggak kepengen aja ngelihat orang benar itu disalahin. Safa yakin sekali kalau Pak Tio itu nggak ngelakuin itu kok, Ma. Kamu tuh nggak bisa percaya dengan penampilannya si Tio aja. Saya tuh tahu benar apa dan bagaimana Tio itu. Jadi Mama udah kenal lama sama mereka? Anak-anak itu benar-benar membuat kepala aku pusing. Pasti mereka